Baik, perkenalkan nama saya Clarita Aprawilafe, NIM 2020310057, Prodi Agribisnis, tugas wawasan kebangsaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tantangan bangsa Indonesia saat ini. Baik, langsung saja. Menghadapi tantangan Indonesia saat ini yaitu dalam rangka menghadapi tantangan kekinian yang menjadi bangsa pemenang. Persaingan era globalisasi, bangsa Indonesia harus membangun dan memperbaharui nasionalisme. Semua harus bekerja keras dan bekerja sama serta memberikan yang terbaik dalam pengabdian di bidang masing-masing sehingga Indonesia bisa bangkit menjadi negara maju berdiri bersejajar. Bangsa Indonesia harus dapat membangun karakter mental yang memiliki daya jual yang tinggi, tidak takut serta bersaing, pantang menyerah. Saya lanjut yang berikut tantangan Indonesia. Terdapat 8 hal yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, tantangan toleransi adalah tindakan yang tidak toleran atau tidak memiliki tanggung rasa. Yang kedua, tantangan radikalisme adalah paham yang menghendaki terjadinya perubahan signifikan dalam bidang politik dan juga sosial. Yang ketiga, tantangan toleransi adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas nama atau menentang pemerintah yang sah dengan menakuti masyarakat yang lebih luas daripada korban langsung teroris. Yang keempat, tantangan kemiskinan. Kemiskinan terjadi bukan hanya kekurangan sumber daya alam, tetapi juga faktor sumber daya manusia yang sangat terbatas dan pengetahuan dan keterampilan mengelola sumber daya itu sendiri. Lanjut, yang kelima, tantangan rentannya situasi COVID-19. Saat ini pandemi sudah mulai memasuki masa endemik, tetapi sifatnya masih riskan dan rentan. Dari sisi nasional, semakin menurunnya antusiasme penduduk Indonesia mendapatkan vaksin, padahal vaksin merupakan hal utama dan dalam menangani pandemi. Yang keenam, melemahkan kerukunan masyarakat. Permasalahan ini juga justru lebih mendasar sifatnya, dan jika kita diabaikan, dampaknya sangat buruk bagi kehidupan bangsa di masa depan. Yang berikut, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, yaitu suatu tindakan yang sangat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara, dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih sehingga orang kecil dan jujur akan dicurigakan. Yang terakhir, penambahan nilai pendidikan dalam konteks brutal sebagai bangsa yang kaya raya dengan sumber alamnya, tetapi juga kaya raya dari sisi budaya. Kesadaran terhadap nilai pendidikan dalam konteks brutal yaitu digemakan. Dalam hal ini kita bersama didorong untuk memelihara proses menjadi Indonesia dengan semangat kebangsaan emansipatoris dan juga boleh saling menerima perbedaan antar elemen masyarakat sebagai fitnah sosiologis teologis proses menjadi Indonesia. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.